Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab kedua kita baca ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih. Sampai di cetakan saya ini halaman 150, Al-Qa'idatus Tsalitsatu fil wadihid dalalati wa maratibihi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qa'idatus Tsalitsatu fil wadihid dalalati wa maratibihi. Ini kita coba mempelajari bagaimana jalan-jalan pemaknaan terhadap lafaz yang ditunjukkan oleh lafaz Al-Quran maupun hadis dari segi kejelasan dan susunan hierarki maratibi, susunan derajat-derajat daripada kekuatan kezohiran dalil tersebut, supaya kita nggak dibohongin mulu sama orang-orang. Ini udah jelas dalilnya, padahal belum jelas itu, padahal belum jelas. Supaya kita ini ngaji mikir-mikir dikit nggak apa-apa Lim ya. Ngaji mikir-mikir dikit Lim. Jadi ngaji itu kadang-kadang ada ketemu yang lancar aja, turunan, kalau ibarat main turunan aja itu enak tuh sambil merem, nggak ngenjot ya kan. Ini rada sedikit ngenjot Lim, rada sedikit ngenjot. Al-wadihud dalalatu minan nusus. Ini nas-nas yang jelas dalalahnya, petunjuknya dari nas itu jelas. Wa huwa madalla alal muradi minhu binafsi sighatihi min ghairi tawaqqufin ala amrin kharijiyin. Yaitu nas yang wadihud dalalah, yang petunjuknya jelas itu, yaitu nas yang menunjukkan pada makna yang dimaksud binafsi sighatihi, dengan semata-mata teks redaksinya itu kita udah paham. Min ghairi tawaqqufin ala amrin kharijiyin, tanpa tergantung pada faktor di luar teks. Jadi dengan membaca kalimat itu kita udah paham. Di pintu misalnya ditempel selain karyawan dilarang masuk, itu kita langsung paham kan. Wah, gue bukan karyawan sini nih. Wah, itu berarti kita nggak boleh masuk kan. Jangan parkir di depan pintu. Wah, itu apalagi? Wah, itu lebih kreatif lagi, banyak macam-macam. Semoga Allah mencabut nyawa orang yang buang sampah di sini. Kita udah paham itu. Artinya lu jangan buang sampah di sini. Jangan buang sampah sembarangan, di pekarangan lu sono sendiri buang sampah. Itu kalimat yang zohir, wadihud dalalah, jelas tunjuk itu. Itu banyak itu kalimat-kalimat kreatif banget. Yang buang sampah di sini sapi atau pokoknya macam-macam lah. Macam-macam. Artinya min ghairi tawaqqufin ala amrin kharijin, kita udah paham. Tanpa ada faktor di luar teks itu kita udah paham semata-mata membaca kalimat tersebut. Itu wadihud dalalah. Fa in kana yahtamilu ta'wila wal muradu minhu laisa huwal maqsudu asolatan min siyaqihi sumya zahira. Kalau ada kalimat yang redaksinya mengandung penafsiran, bisa ditafsirkan, tetapi maksudnya itu maksud aslinya bukan begitu, tapi kita udah langsung paham min siyaqihi, dari konteksnya itu aslinya bukan begitu, itu disebut zohir. Umumnya kita nih manusia berbahasa secara zohirnya. Ini kebanyakan yang kategori teksnya secara zohir, ini makanannya khotib sama mubalik. Misalnya nih, atau motivator itu udah makanannya dia dah tuh. Misalnya kalau dia mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin ma yughayyiru innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Ta'ala tidak akan mengubah nasib satu kaum. Maksudnya apa? Kita suruh usaha lebih giat gitu kan. Itu secara zohir memang begitu maknanya. Tapi sebenarnya maksud aslinya itu bukan begitu. Maksud aslinya itu kan ini berlaku, ayat ini berlaku surat Al-Isra untuk umat-umat terdahulu. Kalau kamu berbuat musyrik, kamu durhaka, ya maka kami akan terus menimpakan azab. Kalau zaman dulu kan begitu, zaman sebelum Nabi Muhammad itu pokoknya lu maksiat dikit gua turunin azab. Allah Ta'ala begitu modelnya. Nah zaman Nabi Muhammad nih enakan dikit gitu, agak longgar. Orang durhaka kayak apa juga azab nggak turun secara zohir kan. Nabi Nuh ya begitu kan,
Orang nyembah patung, nyembah apa, langsung diturunin air. Nah, kalau kamu tidak mengubah, Allah Ta'ala tidak akan mengubah, artinya Allah Ta'ala akan tetap menurunkan azab selagi kamu masih begitu-gitu aja. Wa in udtum udna, gitu kan, kalau kamu berbalik berbuat maksiat ya kami akan berbalik juga, berbalik menyiksa kamu gitu. Tapi ayat ini sering dipakai mau balik buat apa? Buat memotivasi dah pokoknya. Itu secara zahir begitu. Ayatul munafiki salasun, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. 1, bohong. 2, melanggar, dikasih amanah, khianat. Berikutnya lagi apa? Wa iza tumina khona, wa iza hadatsa kadzaba, kalau ngomong bohong. Padahal ayatul munafiki, siapa di antara kita yang munafik hari ini? Ya enggak ada kan. Tapi maksud asalnya kan munafikin itu kan Yahudi Madinah. Ngomong ke Muhajirin Ansor di Madinah, ke komunitas muslim Nabi Muhammad, mereka bilang kami beriman. Tapi ke kafir-kafir di musyrikin di Mekah juga, kami juga loyal, kami itu cuma ngada-ngada aja, itu nggak percaya Muhammad. Padahal maksudnya ke situ, tapi mau balik ya dibacain terus kan ayatul munafiki salasun. Maksudnya apa? Munafikin di kalangan kita maksudnya gitu. Padahal itu secara zahir ya begini, secara zahir begitu. Wa in kana yahtamilu ta'wila wal muradu minhu huwal maqsudu asolatan min siyaqihi sumyan nas. Nah, tingkat yang lebih tinggi daripada yang zahir adalah nas. Nas itu adalah satu redaksi, satu kalimat yang mengandung takwil, bisa ditakwil, punya potensi untuk ditakwil, tetapi itu yang dimaksud secara aslinya dari konteks awal ayat pertama turun atau hadis pertama turun, emang maksudnya begitu. Nanti contohnya berikutnya. Wa in kana la yahtamilu ta'wila wa yaqbalu hukmahu an-naskhu sumyal mufassar. Jika ada satu redaksi kalimat yang tidak bisa ditakwil, tidak mengandung penakwilan, dan dia menerima hukumnya itu, kedudukannya itu, hukumnya itu bisa menerima nasah, bisa direvisi atau amandemen, itu disebut mufassar, jenis nasnya mufassar. Wa in kana la yahtamilu ta'wila wa la yaqbalu hukmuhu an-naskhu sumyal muhkama. Tapi kalau ini yang lebih tinggi, paling tinggi, yaitu satu redaksi kalimat yang tidak bisa, yang tidak mengandung takwil dan tidak menerima hukumnya itu, tidak menerima nasah, itu disebut muhkam. Wa kullu nassin wadihid dalalati yajibul amalu bima huwa wadihud dalalati alaihi. Semua nas, jenis nas, mufassar, muhkam, semua itu yang jelas dalalahnya, petunjuknya wajib diamalkan bima huwa wadihud dalalati alaihi, sesuai dengan kejelasan dalilnya. Wala yasihhu ta'wilu ma yahtamilu ta'wilu minhu illa bidalilin. Tidak sah atau tidak boleh memberikan takwil sesuai dengan nas yang mengandung penakwilan kecuali berdasarkan dalil. Harus dengan dalil menakwilkan itu. Wa hadhil qa'idatu tsalatsatu wal qa'idatu rabi'atul atiyah khassatani bi bayanil wadihid dalalati minan nususi syar'iyyah wa ghairid dalalati wa ghairil wadihid dalalati minha wa bayani marotibi wuduhil wadihi wa marotibi khofai ghairil wadihi wa ma yuzalu bihi hazal khofa'u. Jadi 3 kaedah tersebut, dan kaedah ketiga dan kaedah keempat ini yang akan datang ini, itu khusus menjelaskan kejelasan petunjuk dalil daripada nas-nas syar'i, Quran hadis maksudnya, wa ghairil wadihid dalalati, dan menjelaskan ketidakjelasan daripada dalil-dalil tersebut, wa bayani marotibi wuduhil wadih, dan menjelaskan hierarki susunan mana sih dalil yang paling lemah, itu disesuaikan sesuai urutan tadi, zahir, nas, mufassar, dan muhkam. Wa marotibi khofai ghairil wadih, dan kedudukan hierarki kesamaran nas yang tersebut. Jadi mana sih yang kurang-kurang jelas, mana itu dijelaskan. Wa ma yuzalu bihi hazal khofa'u, dan sesuatu yang dapat dihilangkan dari kesamaran tersebut.
Wa asasut tafriqi bainal wadhihi wa ghairil wadih. Nah, prinsip kita di dalam membedakan ini sebenarnya nas ini jenisnya jenis yang jelas ataupun yang samar. Ini prinsip cara membedakannya begini. Huwa dalalatun nasi binafsihi alal muradi minhu min ghairi tawakufin ala amrin khorijin au tawakufihi ala amrin khorijin. Jadi petunjuk dari nas itu sendiri terhadap makna yang dimaksud itu bisa bergantung kepada faktor di luar atau dia tidak bergantung. Kalau kita membutuhkan kalimat ini kurang cukup dipaham, semata-mata kalimat ini kurang cukup dipaham, maka membutuhkan faktor lain. Jadi nggak bisa semata-mata kalimat itu, berarti itu ghairi wadhihid dalalah itu atau khofa atau sesuatu kalimat yang samar, suatu kalimat yang tidak jelas. Fama fuhimal muradu minhu binafsi sighatihi min ghairi tawakufin ala amrin khorijin fahuwal wadihud dalalah. Kalimat yang bisa dipahami langsung semata-mata dari redaksinya tanpa kita membutuhkan bergantung kepada faktor di luar teks tersebut, di luar sigo, maka itu yang disebut petunjuk yang jelas, petunjuk yang nyata. Wadihud dalalah ayid dalalatul wadihu. Wa ma lam yufhamil muradu minhu illa bi amrin khorijin fahuwa ghairul wadihid dalalah. Adapun kalimat yang tidak bisa dipaham maksudnya kecuali kita membutuhkan faktor di luar dari sigo, dari teks tersebut, itu yang disebut nasnya itu ghairul wadihid dalalah. Itu prinsip di dalam membedakan mana sih nas yang jelas, mana yang nggak jelas. Ini pelajaran yang bisa kita ambil kalau kita misalnya, apalagi sekarang orang lagi senang beragama kan, sebentar keluarin ayat Quran, hadis apa. Kita jangan buru-buru mau percaya kalau mereka klaim ini udah jelas ayatnya Ustaz. Wah, kita jangan buru-buru percaya. Kita punya patokan gitu, kita punya patokan. Ini belum jelas, ini udah jelas. Jangan buru-buru ngikutin. Wa asasut tafawuti fi maratibil wuduhi huwa ihtimalut ta'wili wa adamu ihtimalihi. Adapun prinsip di dalam perbedaan ada hierarki di dalam jelasnya itu ada jenjang urutan 1, 2, 3. Ini yang paling lemah, ini yang lemah, ini yang agak kuat, ini yang paling kuat. Nah, apa prinsipnya itu? Prinsipnya itu adalah ihtimalut ta'wil wa adamu ihtimalihi. Ada kemungkinan bisa ditakwil apa enggak, itu patokannya. Kalau masih bisa ditakwil, ya berarti itu dalalahnya itu masih lemah. Tapi kalau udah nggak bisa ditakwil, ya itu udah jelas, udah kuat banget. Fama fuhima maknahu min nafsi sigotihi wala yahtamilu ayyufhama minhu makna ghairihi awdahu dalalatin mimma fuhima maknan minhu wa yahtamilu ayyufhama minhu makna ghairihi. Satu kalimat yang bisa dipahami maknanya semata-mata dari sigohnya tanpa perlu ditakwil untuk memahami makna yang lain, itu lebih jelas dalalahnya, petunjuknya lebih jelas ketimbang kalimat yang redaksinya bisa dipaham tetapi mengandung pemahaman yang bisa ditakwil kepada makna lain. Contoh, nanti sebenarnya contohnya ada, ini saya dahulukan contohnya. Orang-orang ini laki-laki biasanya yang agak mata keranjang dikit, dia pasti akan pakai dalil buat poligami dengan fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Hendaklah kamu menikahi perempuan 2, 3 atau 4. Itu kalimat itu bukan begitu maksudnya. Maksudnya bukan suruh poligami, bukan. Makna asalnya bukan poligami, tetapi makna asalnya kita dituntut untuk berbuat adil terhadap anak-anak yatim yang ada di dalam pengasuhan kita kelak. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kita menikahi perempuan-perempuan yang membawa anak itu kemudian kita tidak bisa berlaku adil terhadap itu, ya satu aja. Makna awalnya begitu.
Tapi kan ya secara zohir ya sama orang-orang ya dikampanyekan, malah itu kan jadi kampanye poligami, hendaklah menikah dengan 1 atau 2 atau 3 atau 4, itu dikampanyekan. Wa asasut tafawuti fi marotibil khofa, sementara prinsip di dalam perbedaan ini tingkat lemahnya sangat lemah, ini agak sedikit menguat. Nah, itu prinsipnya apa? Huwal qudratu ala izalatil khofai wa adamiha. Ada kemampuan untuk menghilangkan kesamaran dari nas tersebut atau tidak. Kalau emang bisa dihilangkan, ya itu berarti agak kuat, dia lebih tinggi. Tapi kalau nggak bisa dihilangkan, sangat lemah sekali, berarti agak samar, kalimat itu agak samar. Fama fi dilalatihi khofaun wala sabila ila izalati khofaihi illa birruju'i ila masdarihi wa huwa syari'u akhfa mimma fi dalalatihi khofaun. Kalimat yang pada dalalahnya itu masih samar dan tidak ada jalan untuk menghilangkan kesamaran tersebut kecuali merujuk kepada sumbernya. Siapa sumbernya? Asy'ari. Asy'ari itu siapa? Ya Nabi Muhammad yang membuat syariat kan. Nah, kalimat itu akhfa, kalimat itu lebih samar mimma fi dalalatihi khofaun, ketimbang kalimat yang dalalahnya juga samar tetapi wattoriku mumahadatun li izalati khofaihi, tetapi ada jalan, ada metode yang membukakan kita jalan untuk menghilangkan kesamaran tersebut bil bahthi wal ijtihad. Kalau kita pikirin, kita bisa menemukan kejelasan itu. Tapi kalau ada kalimat yang kita pikirin udah nggak ada jalan untuk kita pikirkan, itu kalimat itu samar banget. Contoh, aqimus sholata. Bisa kita tahu sembahyang itu, caranya sembahyang dari situ. Aqimus sholat, hendaklah kamu melakukan sholat. Wa atuz zakah, hendaklah bayar zakat. Ada yang tahu caranya sembahyang dari kalimat itu. Kalau kita semata-mata disuruh memahami sholat dari kalimat, potongan kalimat segitu, ada yang bisa paham? Nggak ada yang bisa. Kita harus merujuk kepada masdarnya, sumbernya, Nabi Muhammad. Sholu kama ra'aitumuni usolli, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat saya sembahyang. Kan semata-mata kalimat begitu kita nggak bisa paham caranya sembahyang bagaimana. Aqimus sholata wa atuz zakah, itu khofaun, itu samar, nggak jelas, pokoknya maknanya nggak jelas. Harus merujuk kepada faktor lain. Siapa ya? Nabi Muhammad yang menjelaskan itu. Nah, ini beberapa contoh dari isim nas yang dalalahnya zohir. Kita masuk sedikit. Waqad qassama ulamaul usulil wadihad dalalata ila arba'ati aqsamin. Ulama usul fikih membagi kejelasan dalalah pada 4 jenis, sebagaimana tadi pengantar disebut az-zahiru wan nasu wal mufassaru wal muhkam. Zahir, nas, muhkam, mufassar, muhkam. Wa hiya fi wuduhi dalalatiha ala hadza tartib, itu secara tertib, itu berurutan tadi kejelasannya. Yang paling gak jelas itu zahir, itu paling gak jelas. Yang kedua naik sedikit nas, naik lagi mufassar, yang berikutnya lagi muhkam. Fal muhkamu awdahuha dalalatan, yang muhkam itu yang paling jelas dalalahnya. Wa yalihil mufassaru, berikutnya diikuti oleh mufassar grade kedua. Tsumman nasu, berikutnya tingkat ketiga adalah nas, yang terakhir adalah tsumma zahiru. Wa tazharu thamaratu hadzat tafawuti 'inda ta'arud. Nah, perbedaan semuanya ini itu akan tampak, buahnya itu akan tampak ketika terjadi kontradiksi antara satu dalil dengan dalil yang lain. Kita harus memakai dalil yang lebih kuat. Kita pakai yang mufassar ketimbang yang zohir atau yang nas. Kalau terjadi ta'arud bainal adillah, kita harus pakai yang muhkam. Ini kita masuk ke contoh sedikit. Az-zahiru fi istilahil usuliyyin wa huwa ma dalla 'alal muradi minhu bi nafsi sighatihi min ghairi tawaqqufi fahmil muradi minhu ala amrin kharijin. Disebut di awal, zahir itu menurut istilah ulama usul fikih yaitu satu kalimat yang menunjukkan pada makna yang dimaksud. Kita udah bisa paham maksud dari kalimat tersebut,
semata-mata membaca sigohnya tanpa bergantung pemahaman pada selain di luar teks tersebut. Walam yakunil muradu minhu huwal maksudu asolatan minas siyak wa yahtamilut ta'wila. Tetapi makna yang kita dapat itu bukan maksud aslinya begitu sebenarnya, dan kalimat zohir itu bisa ditakwil. Famata kanal muradu yufhamu minal kalami min ghairi hajatin ila qarinatin walam yakunil maksudul asli min siyaqihi yu'tabarul kalamu zahiran fihi. Mana saja kapan saja makna itu bisa dipahami dari kalimat tanpa membutuhkan qarinah yang lain, indikator bahasa yang lain. Walam yakunil maksudul asli min siyaqihi, tetapi maksud aslinya itu bukan begitu sebenarnya. Kalimat itu masuk kategori jenisnya zohir. Contoh, qauluhu ta'ala surat Al-Baqarah 275, ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, dari kalimat ini kita kan bisa tahu, hukum jual beli itu halal, hukum riba itu haram. Padahal makna asalnya bukan begitu, makna asalnya bukan begitu. Makna asalnya itu zohirun fi ihlali kulli bai'in wa tahrimi kulli riba. Secara zohir, secara tekstual itu kita ngelihat ya ayat ini bicara di dalam penghalalan setiap jual beli dan pengharaman semua bentuk riba. Li'anna hadza makna yatabadaru fahmuhu min labzin ahala wa harrama min labzoi ahala wa harrama min ghairi hajatin illa qarinatin. Nah, makna yang kita dapat itu kan langsung kita bisa paham dari dua kata ahala dan harrama tanpa membutuhkan penjelasan yang lain, tanpa membutuhkan qarinah. Padahal maksud aslinya bukan begitu. Wa huwa ghairu maksudin asolatan min siyaqil ayah. Konteksnya ayat ini bukan bicara begitu, tapi ayat ini bicara li anal ayata kama qaddamna masuqatun asolatan linafil mumatsalah bainal bai'i war riba raddan alal ladzina qalu innamal bai'u mithlur riba la libayani hukmaihima, bukan di dalam rangka menjelaskan hukum keduanya. Jadi ayat ini ketika kita dapat pemahamannya jual beli halal, riba haram, itu mana zohir. Karena maksud aslinya bukan begitu. Maksud aslinya tujuannya adalah membedakan jual beli itu beda sama riba. Awalnya begitu. Ada sebagai bantahan atas orang yang ngomong innamal bai'u mithlur riba. Awalnya ada orang ngomong bahwa jual beli itu sama riba. Kemudian Allah menjelaskan bahwa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Artinya keduanya berbeda. Tetapi secara zohir kemudian dipahami oleh orang-orang fikih atau fuqaha bahwa riba itu haram, jual beli itu halal. Nah, ini satu contoh lagi yang sudah saya awali tadi. Fankihu ma tawbalakum minan nisa'i mathna wa sulatsa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Nikahilah olehmu barang yang kamu sukai, perempuan-perempuan itu baik 2, 3 atau 4. Jika kamu khawatir atau takut, maka khawatir tidak dapat berlaku adil, cukup satu saja. Nah, dalil ini secara zohir kan membolehkan kita untuk berpoligami secara zohir. Zohirun fi ibahati nikahi mahalla minan nisa. Secara zohir dia membolehkan pernikahan apa saja yang halal ya daripada perempuan-perempuan itu. Lianna hadza makna yatabadaru fahmuhu min labzi fankihu atau balakum min hunna min ghairi tawakufin ala qarinatin. Nah, makna yang kita pahami secara sekilas, jadi secara zohir nih begini. Kalimat yang asal kita baca, kita dapat pemahaman dari situ, itu makna zohir udah. Meskipun makna awalnya nggak mesti begitu, bisa kita jawab yang lain sebenarnya. Yaitu satu kalimat yang memerintahkan kita untuk menikahi perempuan-perempuan yang disenangi tanpa bergantung kepada qarinah bahasa yang lain, yang sebenarnya secara maksud itu aslinya bukan begitu. Secara maksud aslinya bukan begitu. Li'anal maksuda asolatan min siyaqihi huwa qasrul adadi ala arba'in awahidatin kama qaddamna. Karena maksud aslinya dari konteks itu adalah membatasi
yang membatasi orang laki untuk menikah pada 4 atau 1 saja sebagaimana penjelasan yang kami telah sebutkan. Jadi ulama itu, cara berpikir ulama berbeda dengan kita masyarakat biasa gitu, di dalam mempelajari atau memahami Quran ataupun hadis atau kalimat-kalimat hukum di dalam pasal-pasal itu, atau sarjana hukum lah atau ulama itu beda dengan cara pandang kita. Mereka itu punya ukuran-ukuran sendiri di dalam menilai kekuatan kalimat. Ini kalimat yang jelas, ini kalimat yang kurang begitu jelas. Itu mereka punya ukuran. Nah, yang dibahas di awal ini adalah kalimat yang zohir, yang umumnya sering dipakai oleh kita masyarakat awam, ya termasuk mubalik, ya penceramah, ya khotib itu umumnya pada pakai inilah pemaknaan yang kelihatan aja, yang tampak, yang kelihatan, oh maknanya begitu, ya udah. Padahal kalau kita baca tafsirnya atau asbabun nuzulnya itu dalam rangka menjelaskan yang lain, bukan dalam rangka seperti yang kita pahami disampaikan ke banyak orang. Ayatul munafiki salasun, ya Nabi ngomongnya buat munafik Yahudi Madinah, tahu dibacain ke kita ya kan, sama mubalik itu, kita kan jadi mikir, gue munafik apa kagak ya? Padahal itu munafikin kafirin itu, munafikin kafirin itu. Tahu dibacain ke kita kan, kita waduh. Itu makna secara zohir. Itu akhfaha, itu kalimat zohir, itu kalimat yang paling samar, paling samar, paling lemah. Wadihud dalalahnya itu paling lemah. Udah aja dah habis dibacain hadis-hadis kayak gitu kan, kita jadi mikir, kita pernah bohong apa kagak, kita pernah berkhianat apa kagak, kita kan jadi mikir. Tapi ada bagusnya juga sih membalik itu, kita jadi ingat. Ada bagusnya. Aduh bagusnya. Ngingetin. Tapi itu makna yang secara zohir, yang umumnya ya. Tapi ya emang harusnya yang begitu-begitu aja disampaikan ke masyarakat gitu. Makna-makna yang zohir yang disampaikan ke masyarakat. Kalau udah makna-makna yang lebih dari itu, misalnya lari ke asbabun nuzul ke apa, kan jadi panjang, jadi ngaji, ujung-ujungnya jadi ngaji, bukan jadi ceramah jadinya. Jadi ngaji, khotbah malah jadi ngaji jadinya. Dijelasin asbabun nuzulnya, dijelasin makna nasnya, makna zohirnya, jadi ngaji kan ujung-ujungnya, bukan khotbah, bukan ceramah. Kalau di forum-forum ngaji ya boleh kayak gitu. Secara zohir itu dalalah yang paling rendah, yang paling lemah, karena satu makna yang bisa kita pahami semata-mata dengan membaca begitu. Dilarang kencing di sini, udah kita udah paham itu. Berarti jangan tembok tuh, jangan dikencingin. Udah nggak ada mana lain kan? Itu mana zohirnya begitu, emang mau ditafsirin gimana lagi ya, nggak ada. Dan dia nggak perlu jelasin bahwa kenapa ditulis di sini begini, ya karena banyak sekali orang-orang pada kencing atau tahu-tahu nggak pernah ngelihat orang kencing tapi baunya aja yang kuat banget. Kita lewat, wah udah ambreng-ambrengan. Ya, itu barang-barang yang di luar teks yang bisa kita pahami, tapi kita sambil lewat bawa motor ya baca begitu udah paham aja gitu, udah paham. Itu makna zohir. Makna zohir. Ya banyaklah kalimat-kalimat imbauan, kalimat-kalimat itu apa? Banyak. Orang bijak bayar pajak, ya kayak begitu-gitu. Kita kan mikir kan jadinya, wah ini kita udah motor, atau kita ngitung bulan kan nih di STNK kita nih udah bulan berapa. Itu mana zohir. Itu untuk kalimat-kalimat gitu emang jangan pakai yang lain-lain, udah pakai kalimat jenis zohir aja yang mudah dipahami oleh orang. Dan itu dimanfaatkan betul oleh mubalik, oleh dai-dai dan oleh khotib-khotib. Cari ayat-ayat yang gampang dipahami orang, jangan yang orang suruh mikir. Jadi diem, orang ini dengar khotbah diem, ini mikir apa nggak paham apa gimana kan? Karena disampaikan ayat-ayat yang rumit-rumit, yang butuh mikir. Nah kalau perlu ya itu yang zohir-zohir aja yang gampang dipahami orang.
Saya kira itu pengantar dari nas yang wadihud dalalah dan yang goir wadihud dalalah, zohir, nas, mufassar, dan muhkam. Ini yang bisa diambil dari kategori yang diambil dari mazhab Hanafi, sebenarnya mazhab fuqaha usul fikih dari kalangan fuqaha. Karena kalau mazhab mutakallimin macam usul fikihnya dari kalangan Syafi'i, Hambali, Maliki, itu zohir sama nas nggak dibedain sama dia, pokoknya disamain aja. Yang membedakan itu kalangan fuqaha, yang Thariqatul fuqaha Hanafiyah itu membedakan nas dengan zohir. Tapi bagi kalangan usuliyin atau jumhur mutakallimin ya disamain aja, nas sama zohir sama aja. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahiri li abdil umuri wal fatil umuri wa ma qatil umuri wa salatullah dawama wa salamu tamama ala man yaji imama walil anbiya khitama وعلى الأهل الكرام وصحبك النجوم في قدوة مرامي للقرب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اضطربنا وإننا أشرفنا وعلى نظى أشرفنا وتوب علينا توبة تغفر كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإعوان وساغل الخلان وكل ذي محبة أو زيارة أو صوبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باعتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سل صلى وسلم ربي عليه حد الحب وآله وصحبه داد طرف صبح والحمد لله بالبدن والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.